Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Gemah. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Saya terus berdoa dan memohon kepada Tuhan, kiranya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan boleh memberikan kelimpahan anugerah-Nya dan semakin membekali kita, memenuhi kita, sehingga kita boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal kepada Kristus, menjadi murid yang sejati. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah. Sebab tanpa anugerah, kami tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Dan pada saat ini, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menopang kami, memenuhi kami, yang memberikan hikmat pengertian ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu sendiri yang juga memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan di dalam pembacaan dan pembahasan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11. Nah, kita akan hanya membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan kemudian kita melompat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah, mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, sebab tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-11. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas, dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada yang tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, 'Masakan Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan memperbaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Kisah 1 Samuel pasal yang ke-11 ini, kita melihat bahwa kepahlawanan Saul melawan Nahas orang Amon itu sungguh-sungguh memberikan sebuah dampak yang positif, di mana apa yang dilakukan oleh Saul itu membawa dirinya diakui dan diterima oleh seluruh bangsa Israel. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Maka kepemimpinan Saul ini tidak terlepas sesungguhnya dari Roh Allah yang menguasai dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan simbolik yang mendatangkan ketakutan kepada bangsa Israel. Di mana Saul melakukan sebuah tindakan simbolik itu dengan memotong-motong sepasang lembu dan mengirimkan potongan-potongan itu kepada seluruh bangsa Israel. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Maka tindakan ini sebenarnya mengingatkan kepada sebuah peristiwa perang saudara yang sangat memalukan di dalam bangsa Israel. Kita bisa bandingkan di dalam Hakim-Hakim pasal 19, pasal 20, pasal yang ke-21. Maka keberanian Saul
menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap masalah bangsanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terlihat ketika orang Yabes Gilead itu dikepung oleh Nahas orang Amon itu dan ingin berdamai, maka Nahas memberikan sebuah syarat bahwa mata kanan setiap orang Yabes Gilead itu harus dicongkil. Itu sudah kita baca di dalam ayat yang kedua. Nah, tujuan Nahas itu adalah supaya mereka sebagai semua orang Yabes Gilead itu dipermalukan dan ditandai sebagai tawanan perang yang kalah. Maka dengan tanda ini, maka ketika mata mereka dicungkil, maka Nahas dengan mudah tanpa membunuh, tanpa menaklukkan kota, dia bisa mengambil harta benda daripada penduduk kota Yabes Gilead itu dan memperbudak penduduk di sana. Maka penduduk Yabes Gilead membutuhkan bantuan. Maka Saul peduli dan terlibat menolong karena ia bersandar kepada pertolongan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Saul sebagai pemimpin, Saul telah bertindak secara aktif. Sungguh adalah satu contoh teladan yang begitu baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul tidak hanya sekedar mendengar masalah yang dihadapi oleh penduduk Yabes Gilead. Saul mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka. Dan Saul juga mengumpulkan seluruh suku-suku Israel untuk membantu saudara mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Maka ketika Saul mengumpulkan mereka, maka terkumpullah kira-kira ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Di dalam ayat yang ke-8 kita bisa baca. Dan Saul yang dipenuhi oleh Roh Allah itu mengarahkan mereka kepada janji Tuhan yang akan memberikan kepada penduduk Yabes Gilead itu sebuah kemenangan yang besar. Maka penduduk Yabes Gilead itu menang karena campur tangan Tuhan. Sekalipun demikian, masih ada orang-orang yang meragukan akan kepemimpinan Saul sebagai raja atas Israel. Oleh sebab itu, beberapa dari mereka itu meminta kepada Samuel untuk membunuh para pecundang tersebut. Namun, sebagai seorang pemimpin, Saul tidak tersinggung. Saul justru menghendaki supaya umat Israel itu tidak terpecah belah. Sehingga Saul tidak mau supaya umat Israel itu pernah mengalami masa-masa yang lampau, masa-masa yang kelam, yang pernah terpecah belah, yang pernah mengalami perang saudara. Saul menyatukan orang-orang itu dan mengajak umat Israel untuk memusatkan perhatian mereka kepada Tuhan yang mewujudkan keselamatan bagi umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dipanggil dan diurapi, Saul dipakai Allah untuk memperhatikan umatnya. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang begitu peduli terhadap diri kita, terhadap masalah kita, terhadap pergumulan kita. Terlebih lagi, Dia memberikan dirinya, nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebuah pergumulan yang begitu besar yang dihadapi umat manusia, yaitu masalah dosa. Bagaimana bagi kita sebagai umat percaya, ketika kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipercayakan untuk melayani umatnya? Biarlah kita selalu bersandar kepada Roh Allah. Kita selalu mengandalkan Dia. Kita selalu mementingkan akan kesatuan daripada umat Allah, sehingga tidak ada satupun umat Allah yang terpecah-pecah. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi seorang pemimpin, biarlah orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, orang-orang yang meragukan akan kepemimpinan kita, mari kita merangkul mereka, kita menyatukan mereka, karena kita ingat Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang mengantar kita, mengajak kita, supaya menyatukan setiap umat percaya, sehingga tidak ada satupun umat Tuhan yang terpecah belah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita untuk mengerti dan memohon pertolongan Tuhan yang terus-menerus memimpin, memenuhi hidup kita, sehingga kita boleh berjalan seturut dengan rencananya, agendanya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan boleh nyatakan. Untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Hari ini kami belajar melalui kepemimpinan Saul, di mana ketika dia dipenuhi oleh Roh Allah, dia berlaku sangat bijak. Dia memimpin dan menyatukan umat Israel. Dia membantu umat Israel yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan, ajar kami, ketika kami adalah umat percaya, kami pun juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk melihat, membantu setiap saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, untuk menyatukan setiap saudara-saudara kami yang terpecah belah, yang mungkin meragukan kami, sehingga kami tetap tidak menjadi orang-orang yang cepat tersinggung, tapi kami boleh merangkul setiap orang-orang yang mungkin meragukan kami, sehingga kami boleh menyatukan setiap umat percaya itu di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.